Hai Lur, kembali lagi di Harvest Moon ala Mas Sebumi. Nah hari ini aku mau nyamperin Mas Ius ke lahan. Kira-kira Mas Ius lagi apa ya? Yuk ikut. Kayaknya tuh kemarin Mas Ius habis olah lahan, bilang sama aku. Soalnya kemarin aku nggak ikutan. Nah olah lahan cabe part 2. Jadi karena alhamdulillah keberhasilan kita di cabe part 1. Kita lanjutin deh cabe part 2-nya. Yuk kita lihat prosesnya kayak gimana. Ini beneran dari awal lagi. Karena tanahnya yang kemarin itu kan cangkul manual, dan karena di sini tanahnya keras banget, ternyata pertumbuhan tanamannya itu kurang maksimal. Jadi pas yang cabai part 1 itu perawatannya jadi jor-joran banget gitu loh. Nah sekarang kita mau olah lahannya dari awal lagi supaya lebih gembur. Jadi ini pakai traktor. Coba ya kita lihat. Kita lewat pematang sawah seperti biasa. Gak usah pakai sendal ya guys, grounding aja. Ini tuh salah satu cara buat nge-charge energi yang ada di dalam tubuh kita supaya energi-energi negatifnya tuh pergi jauh sana. Tara. Nah, ini yang udah ngikutin kita dari awal pasti tahu ini awalnya adalah lahan cabai yang pertama kita yang di atas itu. Nah, ini sama Mas Ius ditanemin apa ya ini? Coba nanti kita tanya ya. Kemarin sih bilangnya ini mau diolah lahan ulang, mau dijadikan lahan cabai lagi, tapi tanahnya mau dibongkar dulu. Coba kita lihat yang di sebelah sana. Nah bener kan, ini udah dibongkar nih, tuh lihat. Licin guys. Tanah di sini tuh kalau basah Nah ini yang udah diproses. Bah ini kemarin udah udah di traktor ya? Ya ini tanahnya udah di traktor kemarin. Tuh lagi makan. Ini tanahnya udah di traktor, sekarang sama Mbah mau dibikin gundukan seperti itu. Ini mau settingan musim hujan atau musim kering, Pi? Musim hujan. Musim hujan, tinggi berarti? Lombok soalnya. Tinggi berarti? Tinggi. Nah, ini mau dibikin settingan musim hujan sama Mas Ius. Dibantu sama Mbah Daikon dan Mbah Jerry. Jari-jari. Ya. Jadi prosesnya tuh masih manual. Kemarin traktornya pakai mesin yang itu. Nah terus buat bikin gundukannya itu dibantu sama Mbah Dikun sama Mbah Jari. Karena kalau Mas Ius yang ada malah boyoan. Mas Ius nggak mampu. Udah pernah tapi jadi boyoan, Mbah. Tuh keren kan? Yakin boyoan. Boyoan. Ini mbah-mbahnya kita usianya udah 70 tahun tapi masih tetap keren. Kuat banget. Nah ini dia Mas Ius. Yuk let's go. Nah ini lahan yang sebelah sini itu yang kemarin bekas timun, tapi sudah selesai panen timunnya. Lahan yang di atas sana tuh kamu tanemin apa sih? Belum. Oh belum. Yang ini timun. Bukan yang sebelah sana. Belum, itu kan nanti di traktor dulu. Oh. Nah ini traktornya. Nah, ini traktornya guys. Nah ini wajib dipakai buat olah lahan tanaman kering ya, non sawah, supaya apa? Tanahnya gembur. Ini yang setelah di traktor. Nah ini yang traktoran, yang cangkulan manual. Ini yang belum di traktor.
Nah, Ini. ini jadi tanah yang dipegang sama Mas Yus ini dulunya tuh kita cuma dicangkul manual dan Cangkul memakan manual. waktu cukup lama ya, Pi. Makan waktu lama, Tanahnya nggak biayanya maksimal. bengkak. Tapi hasilnya Nggak maksimal. nggak maksimal tuh. Nah, tapi coba diambil yang udah ditanam sama yang apa yang udah di traktor sama yang belum perbedaannya. Nah, tuh bisa kelihatan kan? Ini teksturnya keras sekali. Ini bisa buat lempar apa nih, Pi? Lempar maling. Lempar maling. Yang ini Sudah lihat lembut. ini ngebaur gitu loh. Nah, kalau yang kayak gini, ini bisa menghambat pertumbuhan akar, guys. Betul, pertumbuhan akar terhambat, nutrisi jadi boros. Kenapa boros? Nih, saya tunjukin. Soalnya pecah. Nih, pecah. Jadi disiram nutrisi, langsung turun lewat pecahannya. Kalau sudah lembut, jadi tanahnya mau nahan air, nahan nutrisi. Nah, selain itu kalau dilakukan penyiraman saat musim kemarau, tanah yang sudah gembur itu kelembapannya lebih lama daripada tanah yang seperti ini gitu lur. Jadi kalau tanah liat ya, tekstur tanah liat seperti tempat kita, wajib banget pakai kultivator. Ini untung lur udah kena hujan, mau pecah. Kalau pas kemarin itu segini nih nggak mau pecah nih. Ini udah mau pecah. Karena model tanahnya tuh memang kalau kering jadi kayak batu. Iya, tanah liat. Tanah liat. Betul. Kalau tanah liat kan buat bikin kendi. Ya. Nah, di sini tekstur tanahnya liat. Nanti kalau di Muntilan, di Temanggung, di Kaliangkrik, Kajoran, di mana lagi? Sleman, Kulon Progo, nanti beda lagi, udah Kopeng, udah beda tanahnya. Makanya tidak ada satu metode yang terbaik. Yang ada adalah metode yang menyesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing. Nah gitu ya, jadi makanya kenapa kita harus concern ke tanah yang mau dipakai buat lahan tanamannya kita, terutama aku sama Mas Ius ini kan mau buat cabai lagi, supaya kedepannya Mas Ius tuh nggak terlalu apa ya, kalau kita bilangnya nggak terlalu rekoso buat ngerawat tanamannya nanti gitu. Jadi kita harus olah dulu lahannya semaksimal mungkin. Ibaratnya kalau kita mau bangun rumah, pondasinya dulu yang harus oke gitu kan. Nah kalau buat lahan cabai ya ini pondasinya tuh adalah tanahnya ini. Gimana caranya nanti pas proses awal pertumbuhan si cabai ini tidak terhambat. Jadi setelah dia mulai remaja sampai dewasa, perawatannya juga bisa maksimal. Jadi penyerapannya juga maksimal. Hasilnya pun pastinya lebih maksimal. Kita harapin bisa lebih baik daripada proses tanam cabai yang kemarin. Nah sekarang kita mau kasih lihat Mas Ius itu menentukan ukuran bedengan itu seperti apa. Yuk. Oke lur, sekarang kita bahas spesifikasi bedengan, spek bedengan ya. Ini kita pakai tinggi bedengan 40 cm. Tujuannya buat apa? Karena kita sudah merasakan musim kemarau di sini. Kemarin itu 50 cm dan itu terlalu effort kalau kita mau melakukan penyiraman. Jadi sekarang kita turunin 10 cm. Ini 40 cm tapi lebar bawah 1 meter. Nanti lebar atas kita bentuk seperti punuk sapi kayak yang bawah untuk menghalau hujan supaya nggak banyak masuk. Jadi untuk jarak ini kalenan menyesuaikan tanahnya supaya jadi spesifikasi bedengan lebar bawah 1, atasnya ini mungkin 50, tingginya 40 cm. Dan nanti kalenannya akan terbentuk otomatis gitu. Modelnya kita pakai punuk sapi ya. Terus untuk lubang plastik mulsa sama modelnya ada lubang tanam sama lubang pupuk susulan, masih sama. Nah nanti ini kita kasih pupuk dasar di tengah, terus ditabur sama kapur dolomit, baru ditutup plastik mulsa.
Kenapa harus pakai kapur dolomit? Satu, karena kapur dolomit itu pH buffer. pH harus naik. pH yang asam itu tempat yang subur untuk tumbuh kembang penyakit, bakteri jahat dan jamur-jamur yang jahat. Itu nanti tumbuh subur di sini. Kalau pH-nya 7, 6 sampai 7, nah itu pH netral itu mereka pertumbuhannya terhambat. Jadi kita upayakan lahan ini pH-nya harus 6 sampai 7. Nah, gitu Lur, yang sudah dijelaskan oleh Pak Petani Ius. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau teman-teman yang mengalami kendala sama seperti kita, tanahnya itu tanah liat, setelah digaringkan wajib pakai kultivator. Tujuannya, saya ulangin lagi, supaya tanah gembur. Tanah wajib gembur. Tanah yang gembur, penyerapan nutrisi maksimal, akarnya nanti jalan dengan bagus. Yang ketiga, bisa menyerap air. Nah, jadi selain itu malah hemat loh kalau pakai traktor itu. Kenapa? Kenapa? Karena tanah yang bagus ketika nanti sudah jadi bedengan yang ditutup mulsa itu bisa dipakai 2 season. Satu seasonnya kita kemarin padahal 7 bulan. Kalau nggak kena patek, saya yakin seasonnya kita kemarin 1 tahun. Lah kalau 2 season berarti bisa 2 season. Jadi 2 season 2 tahun. ya 2 season 2 tahun. Ya 2 season 2 tahun. 1 seasonnya 1 tahun. Nah itu biaya nyangkul, biaya traktor, biaya beli plastik, biaya beli lanjaran langsung ke breakdown jadi 2 season. Tuh penghematannya Hemat, luar biasa. bisa Tuh. buat kasih jajan bojo sama anak Nah, Lur. jadi nanti biaya kerja yang untuk season kedua itu murah. Nggak kayak kita ini. Cuma kita tinggal jadi, perawatan ya. Iya, kita jadi ini double 2 kali. biaya. Tapi it's okay, itu adalah pelajaran yang sangat berharga karena kemarin itu kan percobaan pertama kita Percobaan ya, dan pertama, alhamdulillah berhasil. Hasilnya juga alhamdulillah Maksimal. menurut ukuran kita itu sudah bagus. Sangat bagus. Nah kemarin kenapa nggak pakai kultivator? Karena satu desa ini loh, Nggak ada yang satu punya. kecamatan nggak ada yang punya. Bayangin, kita udah nyari sewa kemana-mana nggak ada. Jadi kita memang sudah notice tanah seperti ini harus pakai kultivator, tapi kendalanya nggak ada yang punya. Terus setelah kita jadi garap yang ini, tetangga kita modal beli kultivator. Sekarang dia deh yang ngerjain. Mantap. Gitu. Pegel guys. Nah, dah ya, berarti ini kita tinggal menyelesaikan bedengan. Kira-kira berapa lama ya, Pi? Ya mungkin maksimal 3 hari lah. Kan kerjanya setengah hari. 3 hari, dan kita tunggu dulu sampai pH-nya maksimal. Nanti Mungkin di apa? kasih kapur dolomit Kapur dulu, dolomit, ya. terus didiamkan ya. Di kapur dolomit sama Ditutup. pupuk dasar ditutup. Selama bulan puasa nanti kita akan melakukan pendinginan alias Tanahnya istirahat. Nanti Supaya- cuman kita kocor-kocorin aja ramuan pembenah tanah. Nanti ramuannya apa? Stay Kita tune. kasih tahu. Nanti kita kasih tahu ya. Sampai ketemu lagi di Harvest Moon Oma Sebumi. Terima kasih.